Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh berjamaah kita lakukan dari kita dulu dari yang dari mudah-mudahan ini dapat mempertimbal iman kita dan dia dengan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Coba dilihat halaman 160. Dari paragraf kedua itu setelah surah Al-Furqan. Waqad qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu pamannya Nabi, An-Numan. Mudah-mudahan Allah meridai kepada keduanya. Anna qauman tafakkaru fi billahi azza wa jalla. Ada satu kaum yang memikirkan tentang Allah. Jadi tidak mungkin kalau kita sampai pikiran kita untuk memikirkan Allah, karena kekuasaan atau akal kita sangat terbatas. Tadi kata Nabi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kamu tentang makhluk Allah, ciptaan Allah yang kita pikirkan, ya. Bagaimana kokohnya gunung, ya, bagaimana luas lautan, bagaimana bumi, ya, dengan berbagai sumber alamnya, keindahannya dan sebagainya. Jadi tafakkaru fi khalqillah. Wala tatafakkaru billah. Jangan kau pikirkan tentang Allah. Bagaimana bentuk Allah, besar atau kecil, pendek atau tinggi, bagaimana warna kulitnya, dan tidak akan sampai kapan. Tidak akan diperlihatkan. Jangan kau bandingkan dengan paham-paham agama lain. Dalam paham agama lain, Tuhan bisa digambarkan, Tuhan bisa dilukis, ya. Kenapa? Karena kalau Tuhan bisa dilukis atau Nabi bisa dilukis, maka rentan untuk bisa dikritik, ya. Oh, itu lukisan jelek amat, ya. Kalau Nabi hidupnya pesek misalnya, ya. Akhirnya apa? Itu muruahnya maka akan terganggu. Jadi makanya Allah dan Rasul-Rasul Allah tidak pernah dilukis, ya, dalam sejarah sampai sekarang ini. Jadi wajar ya, karena di Inggris itu ada orang melukiskan gambar Nabi, ya, dari seorang pelukis yang katanya paling baik, ya. Ternyata banyak saja, ya, kenaikannya atau kehilafannya, ya, sehingga banyak dikritik, ya. Jadi yang kita pikirkan adalah makhluk Allah yang begitu luas di dunia ini, bumi, langit dan segala isinya, itu yang kita pikirkan, ya. Bagaimana makhluk-makhluk Allah yang ada di lautan dengan berbagai ragam, ya, makhluk ikan dan lain sebagainya. Silakan. Kenapa tidak boleh? Ini dikatakan fa'innahum lan taqdiru qadra, karena kau tidak akan mampu untuk mencapai. Wa anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja ala qaumin, dari Nabi bahwa dia pernah keluar pada suatu kaum dan suatu hari. Wa hum yatafakkarun, mereka sambil merenungkan, memikirkan. Wa qala ma lakum la tatakallamun, kenapa kamu
Faqalu lalu mereka menjawab, natafakkaru fi khalqillah. Kami sedang memikirkan makhluk Allah. Nah ini yang benar. Wa qala fakadzalik fa'alu. Karena itu silakan lakukan tafakkur fi khalqi, pikirkanlah tentang makhluk Allah, wala tafakkur fi, jangan kau pikirkan tentang Allah. Inilah ketika Nabi ditanya oleh kaum kafir Quraisy, wahai Nabi, bagaimana bentuk Tuhan? Ya, maka turunlah surah Al-Ikhlas. Nabi mau diajarkan oleh Nabi, Qul huwallah. Katakanlah oleh Muhammad, Allah itu esa. Ya. Allah Samad. Allah tempat bergantung. Ya. Tempat kita minta tolong. Lam yalid, tidak beranak, tidak diberanak. Karena Nabi tidak ada keluarganya, ya, tidak kawin. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu, dan tidak ada yang menyerupai seseorang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi turunnya surat Al-Isra, asbabun nuzulnya adalah ketika ada pertanyaan dari kafir Quraisy kepada Nabi, bagaimana bentuk Tuhan kamu? Karena bentuk Tuhan mereka sudah tergambar. Ini Tuhan kita, ini Lata, ini Uzza. Jadi Lata itu adalah simbol Tuhan laki-laki, Uzza, ya, simbol Tuhan perempuan. Ya, itu. Jadi makanya ada namanya Abdullah, Abdul Uzza. Dia itu ciptaan Lata, bukan ciptaan Allah. Paham ya? Tuhan Lata. Karena itulah ketika Nabi Ibrahim memecahkan patung-patung yang ada di dalam Ka'bah, hampir 390 patung. Cuma 2 yang tidak dihancurkan oleh Ibrahim. Itu Tuhan Lata dan Tuhan. Lalu dia ditanya oleh kafir Quraisy, wahai Ibrahim, kenapa kamu hancurkan Tuhan kami? Tapi yang 2 ini tidak dihancurkan. Mana kapak-kapak yang kamu pakai untuk menghancurkan patung-patung itu? Kata Nabi Ibrahim, kapak itu saya gantung, ya, tergantung di lehernya Tuhan Lata dan Uzza. Kalau kamu ingin tahu siapa yang menghancurkan Tuhan Lata ini, tanya aja tuh buat Tuhan itu. Buktinya ada kapaknya. Kamu gila wahai Nabi Ibrahim. Kami disuruh menanya patung yang tidak bisa bicara. Dan tinggal dibalikin Nabi Ibrahim. Kalau nggak bisa bicara, kenapa kamu sembah? Ya, nggak bisa ngomong, kenapa kamu sembah? Kalau mereka patung itu tidak punya akal, kenapa kamu sembah? Diam aja. Ya, terang kafir Quraisy. Jadi makanya setelah terjadi transisi Islam, banyak nama-nama, misalnya Abu Uzza, Abu Lata, Abu Samas itu diganti dengan nama-nama Islam. Diganti. Karena kalau Abu Lata berarti dia ciptaan Tuhan Lata. Nah diganti dengan Abdullah, ini hambanya Allah. Abdul Rahman, ini hambanya Rahman. Abdul Rahim, ya, dengan Asmaul Husna yang 99 itu. Jadi kalau kita misalnya kita namain anak kita Abdul Jabal, hambanya gunung, sudah musyrik. Berarti anak kita ini bukan ciptaan Allah, bukan makhluk Allah. Berarti dibikinnya oleh gunung. Abdul Ati nggak boleh. Ya. Abdul Bakri, hambanya laut. Itu nama-nama muslim. Harus diganti dengan Islam, dengan tauhid. Baik. Jadi dalam kita. Ba'inna hadal ma'id ardal bayad. Sesungguhnya di bagian barat juga ada tanah yang berbentuk atau bumi yang berbentuk putih. Nuruha bayadullah. Cahayanya itu ya putihnya itu. Wa bayadullah nuruha, dan putihnya adalah cahayanya. Masih terjadi arba'una yauma, perjalanan matahari selama 40 hari.
setan itu di antara mereka. Qala ma yakuna khalqus syaitan. Mereka tidak tahu bagaimana diciptakan syaitan. Hamba atau tidak diciptakan. Qalu min waladina. Mereka adalah dari anaknya Nabi Adam. Qala Nabi mengatakan ayat itu kalau ada mereka tidak tahu juga bagaimana Nabi Adam diciptakan hamba atau tidak. Wa atau qala intaraqtu yawman, aku pernah berangkat suatu hari, ana wa Habib bin Umair, saya dan Habib bin Umair ila Aisyah, kepada Aisyah istrinya Nabi. Anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Fakalimatuna, maka pernyataan kami, wa bainana wa bainana hijab, pembicaraan kami antara saya, antara kami dengan dia Aisyah hijab, jadi dibatasi oleh tirai. Faqalat, lalu Aisyah bertanya, ya baik mayang nauka min ziyaratina. Aisyah bertanya, wahai Abi Ubaid, apa yang telah mencegah kamu untuk menziarahi kami? Qala Rasulullah, dia menjelaskan perkata Rasulullah, Zulkiflan dan Zulkiflan. Ziarah kamu jarang-jarang bisa menambah kecintaan. Ini jadikan kalau kita ziarah atau teman atau yang lain silaturahmi jangan sering-sering, ya jarang-jarang aja. Yang mungkin sebulan sekali, paling setahun sekali. Jangan tiap hari jumpa kopi dulu. Ya. Jadi suruh kibat dan ziarah kamu jarang-jarang dan beban itu akan menambah kecintaan. Ya. Kalau Umair, apa yang maksud daripada ziarah itu? Umair mengatakan bahwa wahai Aisyah, informasikanlah kepada kami ada bisain ro'aiti min Rasul. Kabarkanlah kepada kami apa yang paling hebat yang pernah kau lihat dari Rasul. Karena Aisyah sebagai istri dia tentu mengenal perilaku Nabi, apa yang paling hebat pada diri Nabi, pada kelakuan Nabi. Qala babakat di sana begitu Aisyah menangis. Waqala, dia menjelaskan kullu min amri kana, segala sesuatu dari masalah Nabi adalah ajaban, mengerankan atau mengagumkan. Jadi semuanya baik. Atani maratan fi lailati, suatu malam ya Nabi itu datang kepada aku suatu malam. Hatta masa jildu jildi, sehingga kulitnya Nabi menyentuh kulitku. Ini maksud suami istri meraba-raba, ya kalau suami istri meraba-raba. Sumpah lalu Nabi berkata kepada istrinya, dari ini biarkanlah aku. Ya. Kata aku di Rabbi, anak kata apakah kau menyembah Tuhan Azza wa Jalla? Qala jadi Nabi satu waktu tidur ya, lalu dia bangun minta izin kepada istrinya. Faqala al-qurba, Nabi mendekati tempat kurba itu. Jadi kalau sekarang itu kurba itu dulu dibuat dari kulit binatang untuk tempat air, tempat dulu. Nah, seperti itu. Ya itu riba. Kalau dulu tidak ada kubangan itu ya dari kayu, dari dibuat seperti ini, wadah dulu. Benar-benar riba. Pada waktu Aminah lalu Nabi dulu Sumpah disalli. Lalu dia bangun dan berdiri. Pabaka menangis. Jadi Nabi itu masalah menangis dia. Kata balal dia dulu sehingga janggutnya basah dengan air mata. Semua saja lalu dia sujud. Kata balal itu sehingga bumi tanah sampai basah dengan air mata. Semua kerja ala dami lalu dia berbaring.
sehingga Bilal datang untuk melakukan azan untuk sholat subuh. Jadi Bilal bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kau nangis terus? Kenapa kau bersedih terus? Sampai kamu mengeluarkan air mata, sajadah sampai basah, ya, jenggot sampai basah." Faqala, lalu Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'ika, apa yang membuat kau nangis?" Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Padahal Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu, ya, yang lalu ataupun yang akan datang. Faqala, lalu Nabi menjawab, "Wahai kakek yang bilang, silakan engkau wahai Bilal. Wa ma ya'lamuni an abka. Apa yang mencegah aku untuk menangis? Waqad anzalallahu ta'ala ala hadhihi. Turunlah firman Allah pada malam itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, itu tanda bagi orang-orang yang berpikir. Tandanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Imran. Summa qala, lalu Nabi menjelaskan, wailul liman qara'aha. Celaka bagi orang yang membaca surah ini, ayat ini, wala yatafakkaru fiha, bukan tidak memikirkan. Isinya apa itu? Maksudnya ayat ini apa? Faqila al-Auza'i bertanya kepada Imam Auza'i, salah satu ahli tafsir, ma wa yatafakkur fihinna, apa tujuan memikirkan hal itu? Qala yaqra'uhunna, membacanya, wa yaqra'uhunna, memikirkannya. Jadi bukan hanya sekedar baca, tapi dipikirkan. Apa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi dan apa itu? Bagaimana makhluk-makhluk dan ragam-ragamnya, jutaan macam-macam, semua ada antara langit dan bumi dan segala itu. Itu tujuannya. Wa yatafakkur. Wa Muhammad bin Wasi anna rajulan min ahli Basra. Pernah ada seorang laki-laki dari penduduk Basra, rakiba ila ummi dia mengendarai kendaraan menuju istri daripada Zat, maka mau dia bisa setelah matinya meninggal. Jadi setelah Zat meninggal, dia menemui istrinya. Pasalah, bagaimana? Dia menanyakan kepada istrinya itu, ibadah yang tidak, tentang ibadah Abu Dhar. Jadi Abu Dhar ini adalah seorang sahabat Nabi yang sangat sederhana ekonominya. Bahkan dia sering mengikuti Nabi yang namanya sufa. Ya, sufa itu tidurnya di perdeping, jadi tidur di masjid ke sebelah, Nabi di dalam. Hal sufa. Kalau memang tidak punya rumah ini, selalu mengikuti Nabi. Faqalat, lalu istrinya menjelaskan, karena naharu ahmad sepanjang siang dia bertafakur di rumah, bertafakur sambil memikirkan. Wa anil Hasan qala, Hasan cucunya Nabi mengatakan, tafakur sa'atin khairun min qiyamil lail. Berpikir 1 jam saja lebih baik daripada sholat malam. Jadi berpikir merenungkan Allah sangat dianjurkan. Jadi kalau Bapak jalan-jalan, ya, ke tempat-tempat yang indah, baik ke pegunungan atau destinasi alam, wisata alam, atau misalnya dan sebagainya yang menggambarkan keindahan alam, pikirkanlah makhluk siapa yang menciptakan makhluk, siapa yang menciptakan keindahan ini. Maka itu jalan-jalan kita dapat paham. Jadi kalau gunung itu begitu indah, apalagi Allah sebagai penciptanya. Kalau gunung itu begitu gagah, apalagi Allah sebagai penciptanya, itu lebih gagah lagi. Nah kalau tujuan wisata seperti itu, wisata alam, maka saudara mendapat pahala. Kenapa? Karena akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang
bukan orang sini, orang mana-mana. Jadi kata Hasan, tanpa pulsa, baiklah kemudian kita renungkan. Ya. Kalau al-fikru mir'atun tuli ke hasanah. Berpikir itu adalah kaca yang bisa memperlihatkan cermin yang dapat memperlihatkan kepada kamu kebaikan-kebaikan kamu, wasai'atika keburukan-keburukan kamu. Wakilah Ibrahim dikatakan kepada Ibrahim itu naka utilu fitrah. Engkau berbanyaklah berpikir. Bahwa al-fikru ma'akli, berpikir bersama akal. Setiap makhluk, setiap orang pasti punya akal. Tapi belum tentu dia dapat berpikir. Kalau orang gila punya akal. Orang gila punya akal itu. Punya otaknya dia, tapi berpikir nggak bisa. Otaknya ada berfungsi, ya. Otaknya ada, tapi nggak berfungsi. Karena fungsi otak adalah berpikir. Al-fikru ma'atak waka masukkan di kasih mereka Allah di qaulil qail. Di dalam bukan al-fikru wa fikru lisan itu. Apabila seseorang selalu berpikir, maka di dalam itu ada pelajaran yang bisa diambil. Demikianlah dapat saya sampaikan, nanti kita akan lanjutkan depan dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat.